rencana jahat di balik kasus Menak. Siapapun, pihak manapun, kelompok-kelompok manapun yang membuat upaya gaduh, membuat kisruh negara Republik Indonesia ini, serta mengancam keselamatan Gus Yakut Khalil Qaumas, kami, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Serang, selalu setia dan siap berada di belakang Gus Yakut sampai kapanpun. Dugaan saya adalah ingin menciptakan konflik di Indonesia dengan isu SARA. Memotret bagaimana ancaman isu SARA bisa menjadi bencana dengan modus yang disebut sebagai head spin atau pelintiran kebencian. Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azab. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Jadi pahamkan kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara toa di masjid, kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya. Model pelintiran, framing, hoax, fitnah. Ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu yang benci sekali dengan sepak terjang Gus Yakut sebelum dia menjadi Menteri Agama. Apakah kita sadar jika kasus yang sekarang lagi viral mengenai Menteri Agama itu banyak dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan politik masing-masing? Ada orang partai Demokrat seperti Roy Suryo yang melaporkan Yakut Khalil Qaumas karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Tetapi setelah dilaporkan balik oleh Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Roy Suryo lalu berdalih bahwa dia ingin membantu masyarakat. Gimana logikanya melaporkan Menak lalu berdalih untuk membantu masyarakat? Sudahlah Roy, mending urus saja masalah panci daripada pansos ingin melaporkan Menak ke polisi. Sederhananya, jika Roy Suryo melaporkan Menak ke polisi, dia juga harus siap jika dilaporkan balik sekaligus sebagai pendidikan politik di masyarakat agar tidak sembarangan melaporkan orang lain. PA212 juga sudah mempersiapkan rencana aksi besar menuntut Menak Yakut Khalil Qaumas untuk mundur terkait ucapannya yang dianggap kontroversial. Demo lagi, sampai kapan? Memangnya mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat untuk demo itu bisa dilakukan secara gratis? Kami sebagai rakyat kecil itu sudah paham bagaimana kelakuan oportunis yang menghalalkan segala cara melalui demo berjilid-jilid dengan kedok bela agama udah basi. Jika memang Menak itu dianggap bersalah, ya dilaporkan saja ke polisi biar proses hukum yang membuktikan. Tapi jika Menak tidak bersalah, ya harus jika dilaporkan balik. Sebenarnya para oportunis itu hanya mencari kesalahan saja, karena Menak merupakan bagian dari NU, ormas Islam terbesar di Indonesia yang menjadi musuh mereka karena NU masih sangat konsisten menjaga keutuhan NKRI ini. Dan bukan kali ini saja Menak diserang. Ini adalah kejadian yang kesekian kalinya. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Menak itu sudah membuat aturan baru tentang sertifikat halal secara gratis yang membuat mereka yang selama ini menikmati hasil dari sertifikat halal itu terganggu. Apalagi pada awal tahun ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyampaikan Kementerian Agama memiliki rencana untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 ini. Bisa dibayangkan bagaimana marahnya mereka yang sudah menikmati uang sertifikat halal yang harusnya masuk ke kas negara tapi malah masuk ke kantong pribadi mereka selama puluhan tahun ini. Jika sekarang mereka meminta Menak minta maaf dengan dalih bahwa meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina, itu hanya jebakan politik. Seperti dalam kasus Ahok beberapa tahun lalu. Ingat pernyataan Fadlizon dalam kasus Ahok bahwa orang yang meminta maaf berarti mengakui kesalahannya dan setelah itu maka orang itu harus diproses secara hukum dengan dalih setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum. Bahkan sastrawan Indonesia yang juga pendiri majalah Tempo Gunawan Muhammad menyesalkan makian politikus PKS terhadap kitab Aam PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan kata kasar yang bisa menimbulkan kebencian dan pertumpahan darah. Seorang politikus PKS, Salman Al-Farisi, menyebut Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf cecunguk. PKS tak pantas membiarkan kadernya menggunakan bagian kasar seperti itu. Pengalaman tahun 1960-an, kata-kata kasar menghambur bersama kebencian dan akhirnya pertumpahan darah, kata Gunawan Muhammad. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga pernah dinyinyirin oleh kelompok 212 setelah beliau terpilih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU yang baru akhir tahun 2021 lalu.
Akhir kata, jangan mudah terpengaruh dengan narasi jahat para oportunis yang menyerang Menteri Agama saat ini dengan dalih membela agama dan umat karena mereka para oposan punya tujuan yang lebih besar di balik permainan politik ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah kita sadar jika kasus yang sekarang lagi viral mengenai Menteri Agama itu banyak dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan politik masing-masing? Ada orang Partai Demokrat seperti Roy Suryo yang melaporkan Yakut Khalil Quamas karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Tetapi setelah dilaporkan balik oleh Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Roy Suryo lalu berdalih bahwa dia ingin membantu masyarakat. Gimana logikanya melaporkan menak lalu berdalih untuk membantu masyarakat? Sudahlah Roy, mending urus saja masalah panci daripada pansos ingin melaporkan menak ke polisi. Sederhananya, jika Roy Suryo melaporkan menak ke polisi, dia juga harus siap jika dilaporkan balik sekaligus sebagai pendidikan politik di masyarakat agar tidak sembarangan melaporkan orang lain. PA 212 juga sudah mempersiapkan rencana aksi besar menuntut menak Yakut Khalil Quamas untuk mundur terkait ucapannya yang dianggap kontroversial. Demo lagi, sampai kapan? Memangnya mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat untuk demo itu bisa dilakukan secara gratis? Kami sebagai rakyat kecil itu sudah paham bagaimana kelakuan oportunis yang menghalalkan segala cara melalui demo berjilid-jilid dengan kedok bela agama udah basi. Jika memang menak itu dianggap bersalah, ya dilaporkan saja ke polisi biar proses hukum yang membuktikan. Tapi jika menak tidak bersalah, ya harus jika dilaporkan balik. Sebenarnya, para oportunis itu hanya mencari kesalahan saja. Karena menak merupakan bagian dari NU, ormas Islam terbesar di Indonesia yang menjadi musuh mereka karena NU masih sangat konsisten menjaga keutuhan NKRI ini. Dan bukan kali ini saja menak diserang. Ini adalah kejadian yang kesekian kalinya. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Menak itu sudah membuat aturan baru tentang sertifikat halal secara gratis yang membuat mereka yang selama ini menikmati hasil dari sertifikat halal itu terganggu. Apalagi, pada awal tahun ini, Menteri Agama Yakut Khalil Quamas menyampaikan Kementerian Agama memiliki rencana untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 ini. Bisa dibayangkan bagaimana marahnya mereka yang sudah menikmati uang sertifikat halal yang harusnya masuk ke kas negara tapi malah masuk ke kantong pribadi mereka selama puluhan tahun ini. Jika sekarang mereka meminta menak minta maaf dengan dalih bahwa meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina, itu hanya jebakan politik. Seperti dalam kasus Ahok beberapa tahun lalu. Ingat pernyataan Fadlizon dalam kasus Ahok bahwa orang yang meminta maaf berarti mengakui kesalahannya dan setelah itu maka orang itu harus diproses secara hukum. Dengan dalih setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum. Bahkan sastrawan Indonesia yang juga pendiri majalah Tempo Gunawan Muhammad menyesalkan makian politikus PKS terhadap kitab Aam PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan kata kasar yang bisa menimbulkan kebencian dan pertumpahan darah. Seorang politikus PKS, Salman Al-Farisi, menyebut Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf cecunguk. PKS tak pantas membiarkan kadernya menggunakan bagian kasar seperti itu.